Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie, adalah seorang ilmuwan, insinyur penerbangan, dan teknokrat Indonesia yang diakui secara global. Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, sejak kecil ia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknik mesin dan aeronautika. Habibie melanjutkan pendidikan tingginya di Rheinische-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman, tempat ia meraih gelar Diplom Ingenieur setara S1 plus S2 dan Doktor Ingenieur setara S3 dalam teknik penerbangan. Sebagai mahasiswa jenius, ia berhasil menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor penting dalam keselamatan pesawat modern berasal dari pemikiran seorang ilmuwan Indonesia? Ya, dia adalah B.J. Habibie. Meskipun banyak yang mengenalnya sebagai Presiden Indonesia ketiga, jauh sebelum itu ia telah merevolusi dunia penerbangan dengan pemikirannya yang brilian. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie tidak langsung kembali ke Indonesia, melainkan berkarir di Messerschmitt Böckhoff Blohm MBB, sebuah perusahaan dirgantara Jerman yang kini menjadi bagian dari Airbus. Di sana, ia terlibat dalam berbagai proyek pengembangan pesawat, termasuk Airbus A300, salah satu pesawat komersial pertama yang menggunakan teknologi efisiensi bahan bakar tinggi. Namun, kontribusi terbesarnya bagi dunia penerbangan adalah teorinya tentang penyebaran retakan pada material pesawat yang dikenal sebagai Habibie Crack Propagation Theory. Teori ini menjadi dasar dalam desain pesawat modern untuk meningkatkan keamanan dan daya tahan material pesawat. Sebagai ilmuwan dan insinyur, Habibie membawa perubahan besar dalam perhitungan struktur material pesawat. Temuannya memungkinkan pembuatan pesawat yang lebih ringan, lebih hemat bahan bakar, dan jauh lebih aman dibandingkan generasi sebelumnya. Sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1998, Habibie lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dan teknokrat. Ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk membangun industri penerbangan nasional melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil merancang dan menerbangkan N250 Gatot-Kaca, pesawat turboprop pertama buatan dalam negeri yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, membuktikan bahwa negara ini mampu bersaing dalam industri penerbangan global. Warisan Habibie dalam dunia teknologi dan penerbangan terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mengembangkan inovasi di bidang kedirgantaraan. Perjuangannya membangun industri dirgantara nasional adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan ilmu pengetahuan, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Apa itu teori keretakan? Dalam dunia penerbangan, ada satu masalah besar yang bisa berujung pada bencana: keretakan dalam material pesawat. Meskipun pesawat dibuat dari material yang sangat kuat, mereka terus-menerus mengalami tekanan ekstrim saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Retakan kecil yang awalnya tak terlihat dapat membesar seiring waktu dan berujung pada kegagalan struktur pesawat secara total. Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan pesawat di masa lalu. Dalam bidang teknik dan rekayasa material, keretakan, crack, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keamanan struktur pesawat. Struktur utama pesawat yang terbuat dari logam dan komposit harus menghadapi berbagai tekanan ekstrim selama penerbangan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan keretakan pada pesawat. Salah satunya adalah beban berulang, fatigue load, yaitu tekanan yang terus-menerus terjadi setiap kali pesawat terbang, yang dapat menyebabkan munculnya retakan mikro crack pada materialnya. Selain itu, korosi akibat paparan udara, kelembapan, dan perubahan suhu juga dapat mempercepat degradasi material pesawat.
Cacat dalam proses manufaktur pun bisa menjadi titik awal munculnya retakan, yang kemudian berkembang menjadi masalah besar. Faktor lainnya adalah benturan atau kerusakan mekanis, seperti terkena puing di landasan atau tabrakan dengan burung saat pesawat sedang mengudara. Jika tidak terdeteksi dengan baik, retakan kecil ini bisa semakin membesar dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan struktural yang berakibat fatal. Sebelum teori yang dikembangkan oleh B.J. Habibie, deteksi keretakan pada pesawat masih kurang akurat. Banyak kecelakaan terjadi karena insinyur dan teknisi tidak dapat memprediksi secara pasti kapan sebuah retakan kecil akan berkembang menjadi ancaman serius. Salah satu contoh kasus adalah United Airlines Flight 232 pada tahun 1989, di mana keretakan akibat kelelahan material menyebabkan ledakan pada mesin dan kegagalan sistem hidrolik. Akibatnya, pesawat kehilangan kendali dan jatuh, menewaskan 111 dari 296 penumpang. Kecelakaan serupa juga terjadi pada Japan Airlines Flight 123 pada tahun 1985. Ketika bagian ekor pesawat mengalami kegagalan struktural karena perbaikan yang buruk pada retakan lama. Kegagalan ini menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh di pegunungan, menewaskan 520 orang, menjadikannya kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan dalam sejarah. Kasus lainnya adalah Aloha Airlines Flight 243 pada tahun 1988, di mana retakan kecil yang tidak terdeteksi menyebabkan sebagian besar atap kabin pesawat robek di tengah penerbangan. Beruntung, pilot berhasil melakukan pendaratan darurat, tetapi satu pramugari tewas setelah tersedot keluar dari pesawat. Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian dalam mendeteksi dan mencegah keretakan pada struktur pesawat. Inovasi yang dikembangkan oleh B.J. Habibie dalam dunia aeronautika telah menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan penerbangan modern, memungkinkan pesawat untuk lebih kuat, lebih aman, dan lebih efisien dalam penggunaannya. Pesawat terbang mengalami tekanan yang sangat besar selama 3 fase utama penerbangan. Saat lepas landas, take off, sayap harus menahan beban besar untuk menghasilkan daya angkat. Selama penerbangan di udara, cruise, perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar kabin terus terjadi, memberikan tekanan konstan pada struktur pesawat. Kemudian, saat mendarat, landing, pesawat harus menahan benturan keras ketika roda menyentuh landasan. Tekanan yang terjadi secara terus-menerus ini menyebabkan material pesawat mengalami regangan dan pelepasan tekanan berulang atau yang dikenal sebagai fatigue loading. Jika kondisi ini dibiarkan dalam waktu lama, maka dapat memicu retakan kecil micro crack pada badan atau sayap pesawat. Pada awalnya, retakan ini mungkin tidak berbahaya, tetapi seiring dengan setiap penerbangan, ukurannya bisa semakin membesar akibat beberapa faktor utama. Fatigue atau kelelahan material menyebabkan retakan semakin dalam akibat beban yang berulang. Korosi yang terjadi akibat paparan kelembapan dan udara luar mempercepat pelebaran retakan. Sementara itu, tekanan kabin yang terus-menerus mengembang dan menyusut memperparah kondisi tersebut, sehingga membuat dinding pesawat semakin rentan terhadap kegagalan struktural. Sebelum teori yang dikembangkan oleh B.J. Habibie, metode deteksi dan prediksi pertumbuhan retakan pada pesawat masih kurang akurat. Inspeksi masih banyak dilakukan secara manual, di mana teknisi mengandalkan pemeriksaan dengan mata telanjang atau menggunakan alat sederhana. Perhitungan yang digunakan saat itu sebagian besar berbasis data empiris lama, yang hanya mengandalkan statistik tanpa pendekatan ilmiah yang lebih mendalam. Akibatnya, dunia penerbangan tidak memiliki metode yang benar-benar bisa memprediksi dengan tepat seberapa cepat retakan akan berkembang dan kapan material akan mengalami kegagalan struktural. Inilah alasan mengapa dunia penerbangan membutuhkan pendekatan baru yang lebih akurat, yaitu teori Habibie. Dengan temuannya,
struktur pesawat dapat didesain lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap keretakan, sehingga secara signifikan meningkatkan keamanan dalam dunia penerbangan. B.J. Habibie menciptakan teori keretakan atau crack progression theory, sebuah konsep yang memungkinkan insinyur menghitung dan memprediksi penyebaran retakan mikro dalam material pesawat. Dengan teori ini, titik-titik lemah dalam struktur pesawat dapat terdeteksi lebih awal sehingga memungkinkan perbaikan sebelum terjadi kegagalan struktural yang berpotensi berakibat fatal. Bisa dibilang, teori ini merupakan revolusi dalam dunia keselamatan penerbangan. Di awal karirnya sebagai insinyur penerbangan, Habibie menyadari bahwa retakan mikro dalam material pesawat merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Pada saat itu, industri penerbangan masih mengalami kesulitan dalam memprediksi bagaimana retakan kecil dapat berkembang dan menyebabkan kegagalan struktural. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam aerodinamika, teknik material, dan matematika, Habibie melihat bahwa metode prediksi yang ada masih belum cukup akurat. Oleh karena itu, ia mengembangkan model matematis untuk menghitung bagaimana dan seberapa cepat retakan kecil dalam material pesawat akan menyebar. Pendekatan yang digunakan Habibie dalam teorinya mencakup berbagai aspek penting. Pertama, ia menganalisis struktur mikromaterial untuk memahami bagaimana retakan terbentuk hingga tingkat atomik. Selanjutnya, ia mengembangkan model matematis yang mampu menghitung kecepatan dan pola pertumbuhan retakan, sehingga penyebarannya dapat diprediksi dengan akurasi tinggi. Selain itu, ia juga melakukan simulasi dampak tekanan terhadap retakan untuk menentukan titik kritis di mana retakan dapat menyebabkan kegagalan struktural. Melalui pendekatan ini, Habibie menemukan bahwa perkembangan retakan dalam material pesawat dapat dianalisis secara matematis dan diprediksi dengan lebih tepat. Dalam pengembangannya, Habibie juga memperkenalkan konsep Habibie Factor, yang merupakan parameter matematis untuk menggambarkan rasio antara kekuatan material dan beratnya. Crack progression theory yang dikembangkannya menunjukkan bahwa retakan kecil dalam material pesawat tumbuh dalam pola yang dapat diprediksi, dipengaruhi oleh tegangan, jenis material, dan faktor lingkungan. Dengan adanya Habibie Factor, insinyur dapat memperkirakan kegagalan material serta merancang pesawat yang lebih ringan tanpa mengorbankan kekuatan strukturalnya. Secara umum, semakin berat suatu benda, maka semakin kuat materialnya. Namun, dalam Habibie Factor, kekuatan material dapat dihitung secara matematis sehingga memungkinkan pencarian material yang tidak hanya kuat, tetapi juga ringan. Konsep ini didasarkan pada rumus sederhana, yaitu kekuatan material dibagi dengan massa jenisnya. Dengan rumus ini, insinyur dapat menentukan material terbaik yang dapat digunakan dalam pembuatan pesawat terbang. Misalnya, jika suatu material memiliki kekuatan dan massa jenis tertentu, maka dengan Habibie Factor dapat diketahui apakah material tersebut optimal untuk digunakan dalam konstruksi pesawat atau tidak. Selain itu, Habibie juga menerapkan metode Finite Element Analysis, FEA, untuk menganalisis distribusi tegangan di sekitar retakan dalam suatu material. Dengan metode ini, area paling rentan terhadap kegagalan dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Dalam perhitungannya, tegangan yang terjadi pada material ketika diberikan gaya tertentu dihitung dalam satuan megapascal. Perhitungan juga mencakup seberapa besar peningkatan tegangan jika material memiliki retakan. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menentukan tegangan maksimum, yaitu tegangan tertinggi yang terjadi tepat di ujung retakan. Tegangan inilah yang seringkali menjadi penyebab utama patahnya material atau kegagalannya dalam menahan beban. Dari hasil perhitungan tersebut, insinyur dapat mengidentifikasi area yang paling berisiko mengalami kegagalan terlebih dahulu. Untuk memperkuat analisisnya, Habibie juga menggunakan metode Fracture Mechanics Method yang diterapkan ketika retakan sudah terbentuk dalam material. Metode ini memungkinkan prediksi apakah retakan akan menyebar atau tetap stabil. Dengan cara ini, desain pesawat dapat dibuat lebih efisien, tahan lama, dan aman.
Dalam metode ini, faktor utama yang dihitung adalah stress intensity factor atau intensitas tegangan, yang menunjukkan seberapa besar tegangan terkonsentrasi di sekitar ujung retakan. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan fracture toughness atau ketahanan retak material, yaitu batas maksimum sebelum material mengalami kegagalan. Jika intensitas tegangan lebih kecil dari ketahanan retak material, maka retakan tidak akan menyebar, sehingga material masih aman digunakan. Namun, jika intensitas tegangan sama atau lebih besar dari ketahanan retak material, maka retakan akan terus berkembang hingga material patah. Pertumbuhan retakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tegangan yang bekerja pada material, panjang retakan, jenis material, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan tidak hanya dalam industri penerbangan, tetapi juga dalam konstruksi jembatan dan bangunan, guna menentukan apakah retakan kecil masih dapat ditoleransi atau harus segera diperbaiki. Dengan pemikiran visioner dan inovasinya di bidang rekayasa material, Habibie berhasil menghadirkan solusi yang meningkatkan keselamatan penerbangan secara signifikan serta membuka jalan bagi pengembangan teknologi pesawat yang lebih canggih di masa depan. Habibie mengembangkan modifikasi dari persamaan fracture mechanics untuk menghitung pertumbuhan retakan dalam material pesawat. Ia menambahkan faktor koreksi khusus untuk material komposit, yaitu material yang terbentuk dari 2 atau lebih bahan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Gabungan bahan ini menghasilkan material baru dengan karakteristik yang lebih unggul dibandingkan masing-masing bahan penyusunnya. Melalui modifikasi ini, Habibie menemukan bahwa penggunaan material yang lebih ringan dan tahan terhadap retakan dapat memperpanjang umur pesawat tanpa mengorbankan faktor keamanan. Setelah teorinya dikembangkan, berbagai inovasi dalam dunia penerbangan mulai diterapkan. Salah satunya adalah penggunaan material baru untuk pesawat. Teori Habibie memungkinkan pengembangan material komposit yang lebih kuat dan ringan, yang dapat memperlambat pertumbuhan retakan sehingga meningkatkan umur pakai pesawat. Selain itu, teori ini juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas inspeksi struktural. Dengan model yang dikembangkannya, insinyur kini dapat mengidentifikasi titik-titik rawan retakan dalam pesawat dan melakukan inspeksi lebih dini. Metode non-destructive testing, NDT, seperti ultrasonic dan sinar X, digunakan untuk mendeteksi retakan berdasarkan model teori Habibie sehingga meningkatkan keselamatan penerbangan. Di sisi lain, teori ini juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dalam pembuatan pesawat. Dengan pemahaman yang lebih akurat mengenai retakan dan ketahanan material, desain struktural pesawat menjadi lebih efisien. Insinyur dapat menggunakan lebih sedikit material tanpa mengurangi kekuatan strukturalnya, yang pada akhirnya mengurangi berat pesawat. Pengurangan berat ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, tetapi juga menekan biaya operasional, menjadikan industri penerbangan lebih ekonomis dan berkelanjutan. Teori Craig Habibie telah memberikan kontribusi besar dalam industri penerbangan global. Berbagai produsen pesawat terkemuka telah menerapkan teori ini dalam desain dan pengembangan struktur pesawat mereka, termasuk Airbus dengan model A300, A320, dan A380, serta Boeing dengan 747 dan 787 Dreamliner. Tidak hanya pada pesawat komersial, teori ini juga diterapkan pada pesawat militer seperti F-16 dan Eurofighter Typhoon untuk memastikan ketahanan struktural dalam kondisi ekstrem. Di Indonesia, teori ini memainkan peran penting dalam pengembangan pesawat dalam negeri, seperti N250 Gatot-Kaca dan R80. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai retakan mikro dalam material pesawat, industri penerbangan Indonesia mampu menciptakan desain yang lebih aman dan efisien. Selain di dunia penerbangan, teori ini juga memiliki dampak luas dalam berbagai bidang teknik dan konstruksi.
prinsip yang dikembangkan oleh Habibie menjadi dasar dalam desain jembatan, turbin angin, hingga kapal selam, memastikan bahwa material yang digunakan memiliki ketahanan optimal terhadap tekanan dan kelelahan struktural. Dengan penerapan ini, keselamatan dan efisiensi dalam berbagai industri semakin meningkat. Setelah B.J. Habibie mengembangkan teorinya tentang penyebaran retakan mikro dan Habibie Factor, industri penerbangan global mulai mengadopsi konsep tersebut untuk menciptakan pesawat yang lebih ringan, lebih hemat energi, dan lebih aman. Teori ini menjadi fondasi penting dalam desain pesawat modern, memungkinkan produsen untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keamanan. Salah satu penerapan utama teori Habibie dapat ditemukan pada pesawat yang dikembangkan oleh Airbus dan Boeing. Airbus menggunakan bahan komposit berbasis teori Habibie untuk mengurangi bobot pesawat tanpa mengorbankan kekuatannya. Contohnya, Airbus A380 memiliki bagian struktural utama yang dibuat dengan paduan material ringan yang lebih tahan terhadap retakan. Airbus A350 juga menerapkan teknologi material canggih yang memungkinkan pengurangan bobot hingga 10-15%. Berkat pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur mikromaterial. Sementara itu, Boeing juga mengadopsi teori ini dalam pengembangan pesawat generasi baru. Boeing 787 Dreamliner misalnya dibuat dengan 50% material komposit, menjadikannya jauh lebih ringan dibandingkan pesawat generasi sebelumnya. Dengan desain yang berlandaskan analisis retakan mikro, Boeing mampu meningkatkan daya tahan pesawat terhadap tekanan ekstrem yang terjadi saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Sebelum teori Habibie ditemukan, desain pesawat masih banyak menggunakan material yang lebih berat demi alasan keamanan. Namun, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang retakan mikro, industri penerbangan kini dapat memanfaatkan bahan yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Berkat teori ini, muncul berbagai inovasi dalam dunia penerbangan, seperti penggunaan serat karbon dan material komposit yang lebih ringan dari aluminium tetapi tetap memiliki kekuatan tinggi. Selain itu, desain struktural pesawat menjadi lebih efisien, memungkinkan distribusi beban yang lebih merata dan meningkatkan daya tahan pesawat terhadap tekanan. Tak hanya itu, pengurangan berat pesawat juga berkontribusi terhadap efisiensi bahan bakar, sehingga maskapai dapat menekan biaya operasional. Dengan penerapan teori Habibie, pesawat masa kini mampu terbang lebih jauh dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Teknologi ini juga berperan dalam upaya mengurangi emisi karbon, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Selain itu, standar keamanan penerbangan semakin meningkat karena struktur pesawat kini lebih tahan terhadap tekanan ekstrim, memastikan perjalanan udara yang lebih aman dan efisien. Pengaruh teori Habibie bagi Indonesia. B.J. Habibie tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi industri penerbangan global, tetapi juga membawa ilmunya untuk membangun industri dirgantara Indonesia. Ia memiliki visi agar Indonesia dapat mandiri dalam bidang penerbangan dan mampu memproduksi pesawat sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Salah satu langkah besar yang diambil Habibie adalah mendirikan industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) pada tahun 1976, yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PT-DI). Perusahaan ini didirikan dengan misi utama menciptakan pesawat buatan Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Selain itu, Habibie juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi dirgantara. Ia mendorong pendidikan teknologi dan rekayasa pesawat di dalam negeri, serta mengirim banyak insinyur muda Indonesia untuk belajar ke luar negeri, khususnya dalam bidang aerodinamika dan rekayasa struktur pesawat. Teori Habibie tentang retakan mikro dan penggunaan material ringan diterapkan dalam pengembangan pesawat buatan Indonesia. Salah satu contohnya adalah N250 Gatot-Kaca, pesawat turboprop pertama yang sepenuhnya dirancang oleh anak bangsa. Pesawat ini mengusung prinsip struktur yang ringan tetapi tetap kuat
sehingga lebih hemat bahan bakar dan memiliki performa yang stabil di udara. Sayangnya, proyek ini harus terhenti akibat krisis ekonomi 1998 dan tekanan dari IMF. Selain N250, Habibie juga menggagas pengembangan pesawat R80 yang merupakan penerus N250 dengan desain lebih modern dan efisien. Pesawat ini menggunakan konsep aerodinamis dan material ringan berbasis teori Habibie untuk meningkatkan performa serta efisiensi bahan bakar. Meskipun proyek ini belum terrealisasi sepenuhnya, R80 menjadi simbol bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri penerbangan dan mampu merancang pesawat sendiri. Secara keseluruhan, teori dan gagasan Habibie tidak hanya membantu perkembangan industri penerbangan dunia, tetapi juga menjadi fondasi bagi Indonesia dalam membangun industri pesawatnya sendiri. Warisannya terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mengembangkan teknologi penerbangan dan mewujudkan cita-cita agar Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam industri dirgantara.